Halo, selamat malam. Kali ini di edisi hari Jumat, tanggal 26 April 2004, kita ketemu lagi dalam tutorial untuk Microsoft Word. Edisi kali ini kita akan membuat sebuah formulir. Formulirnya formulir sederhana. Oke, aktifkan Microsoft Word. Kemudian pilih blank. Oke, kita lihat contoh filenya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara membuat formulir seperti ini? Materi yang diberikan saat ini adalah tentang penggunaan tabulasi kiri. Masih ada kaitan sama tabulasi kiri. Kemudian ada tabulasi tengah. Jadi alat tadi, tabulasi kiri yang left tab, kemudian tabulasi tengah untuk tanda tangan, itu bisa bermanfaat untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, seperti bikin formulir, daftar isian, seperti ini ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan membuat contoh formulir seperti ini di sebelah kanan ini. Oke, sementara ada judul, kita buat di sini judul di tengah ini. Kita pakai Calibri saja sesuai dengan ini ukuran selera. 12 dulu sementara. Kita mulai saja ya. Formulir pendaftaran. Enter. Kemudian di dalam kurung diisi dengan huruf kapital, kurung tutup. Nah, kemudian kita enter, kira-kira di enter lagi. Kita ambil sama rata saja dengan justify. Nah, di sini ada noreg, nomor registrasi, noreg, registrasi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini ada titik 2, agak-agak jauh dari sini. Mungkin yang menjadi acuan adalah ini, tempat tanggal lahir. Karena naskah ini kita lihat rata kiri, jadi kita menggunakan fasilitas tabulasi kiri. Nah, istilahnya left tab. Oke, kita klik di sini, cari yang gambarnya seperti huruf L. Nah, ini left tab, berfungsi seperti ini salah satunya. Kita simpan saja misalnya di berapa? Di 4 coba ya, kita coba di 4. Klik di 4, nah ini. Kemudian kita tekan tab, titik 2, bikin tabulasi kiri lagi, left tab lagi di sebelah kanan, setengah senti dari 4, jadi 4,5 posisinya. Tab lagi. Untuk titik, oke, kita menggunakan sistem tabulasi. Jadi tidak dengan titik yang kayak gini manual di keyboard, itu bukan. Walaupun boleh, tapi ini kurang efektif. Kita bikin tabulasi yang nantinya akan membawa titik-titik. Oke. Jadi masih menggunakan alat yang seperti ini. Misalnya kita simpan di ujung, kira-kira 1 senti, berarti di sini, di posisi right tab, right indent, maaf. Tapi tidak bisa diklik langsung di sini. Kita taruh aja dulu sini. Terus geser ke segitiga itu. Oke, right indent. Oke, nah ini right indent tuh yang segitiga ini. Karena barusan udah tertimpa oleh left indent, left tab. Oke, maka kalau disimpan di situ munculnya adalah left tab. Oke. Nah, yang tabulasi tadi yang berada di 14 lebih ini 15-an, kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Pilih yang 14,75. 14,75 itu adalah nilai left tab yang berada di sini. Kemudian kalau kita lihat ke leader, sini ada number 1, nomor 1, none, sedang tidak berisi apa-apa, kosong, artinya kalau kita tekan tab di keyboard. Sementara kalau kita memilih nomor 2, itu nantinya sesuai dengan contoh ini, akan membawa titik. Kalau nomor 3, itu membawa strip, min. Oke, kalau nomor 4 berarti
ada garis. Kalau contoh lihat di sini, seperti itu kan berupa titik. Jadi kita memilih nomor 2. Klik di 14,75 jika belum, kemudian diklik yang nomor 2, simbol titik-titik. Kalau sudah boleh di oke atau di set dulu. Sebaiknya cuman langsung aja di oke aja. Oke, nah baru kita tekan tab. Nah seperti itu. Oke. Kemudian kita enter. Terus ke nama peserta. Nama di peserta di tab titik 2 tab lagi. Anda langsung tab saja, nggak usah di double klik lagi. Tab. Enter tempat, koma, tanggal lahir, tab, titik 2, tab, enter, alamat, tab, titik 2, tab, karena alamat di sini panjang, lebih dari satu baris, barangkali biasa alamat kan ada yang panjang. Enter saja, enter, langsung di tab, tab. Nah, jika selesai sampai ke akhir, sampai ke biaya kalau kita lihat di sini, fungsi dari alat ini ini selesai. Oke, jadi ini selesai, ini juga selesai. Kita buang saja. Cara membuangnya cukup ditarik ke bawah seperti ini, tarik, kemudian ini juga tarik ke bawah. Kemudian di enter satu kali, baru kita isi dengan kalimat penutup. Dengan ini, oke, titik, enter satu kali, boleh di enter lagi biar ada jarak. Nah, kalau kita lihat ini nantinya ada tanggal pendaftaran, ini wilayah, kota, ini pendaftar, dan ini adalah tanda tangan pendaftar. Cara membentuk ini karena bentuknya nengah, posisinya itu di sebelah kanan. Tapi bentuk dari Madangkara pendaftaran sampai ke sini itu bentuknya tuh simetris nengah, ya kan, berbentuk center. Nah, seperti ini, hal yang seperti ini kita gunakan tabulasi center namanya, center tab. Oke, kita klik satu kali supaya dia berganti. Klik, nah ini namanya center tab. Misalnya kita simpan saja, taruhlah ini dari sini sampai ke sini 6 cm. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini kita bagi 2. 1, 2, 3. Berarti 3 cm dari kanan. 1, 2, 3. Di sekitar sini ya. Di sekitar posisi 12. Truk. Mungkin di tempat Anda ini bisa berbeda. Yang penting 3 cm dari kanan. Oke, di tab. Terus tulis Madangkara, koma. Nah, kalau titik-titik yang ini nggak banyak, hanya sedikit, jadi tidak perlu menggunakan sistem tabulasi tadi. Cukup manual saja, titik pakai yang ada di keyboard. Nah, seperti ini kira-kira ya. Sesuaikan saja, 2024, kemudian di enter, di tab, terus pendaftar, salah saja. Pendaftar, terus enter kira-kira beberapa kali, 2, 3, 4 saja cukup. Di tab, kurung buka, spasi satu kali, kasih titik manual saja, spasi lagi, kurung tutup. Nah, oke, kira-kira seperti ini cara membuat daftar isian atau kita sebut saja formulir pendaftaran secara sederhana. Oke, tinggal diedit kayak gini di bold. Di boldnya ditebalkan, kemudian ukuran huruf boleh diganti, diperbesar pakai ini boleh. Kira-kira sebesar ini, 14 kali ya. Terus ini cukup. Nih, satu ini nih yang nomor registrasi kan lebih pendek. Cukup klik di registrasi ini. Nah, ini yang tabulasi kiri, left tab yang ada di posisi ini, ingat di posisi reg, itu digeser saja ke sebelah kiri. Kira-kira saja, mungkin segini ya, kira-kira. Oke. Kemudian udah tidak ada lagi. Bila ingin nih kayak pelaksanaan, misalkan terlalu panjang, ini juga terlalu panjang, ini terlalu panjang, bisa diblok sekaligus ini. Blok sekaligus atau dari sini nih ya, dari kan biasanya nomor telepon pendek.
paket program juga terlalu panjang ini ya. Bisa diblok langsung dari sini. Kalau nggak sama persis kayak gini, boleh. Diblok saja, tinggal diblok. Nah, kemudian yang alat ini digeser. Kira-kira aja, misalnya jadi segini boleh kok, silakan aja. Disesuaikan aja dengan panjang apa gitu ya, panjang misalkan pelaksanaan. Nah, itu kan biasanya kaitan dengan tanggal. Barangkali yang panjang itu kayaknya paket program. Nah, misalnya seginilah cukuplah kira-kira. Kalau ya, kalau misalnya ingin berbeda dari yang contoh ini, seperti ini. Jadi cukup cukup di blok, kemudian ini aja digeser-geser. Nah, ini kan bergerak kayak gitu. Itu salah satu manfaat dari tabulasi yang ada titiknya itu. Nah, kayak saya nyebutnya tabulasi bertitik. Oke ya, oke, nah ini seperti ini. Oke, atau dikembalikan lagi kayak kayak seperti yang ini boleh kok. Silakan ya, tinggal tinggal di blok, kemudian kembalikan ke semula. Bebas ya, kalau kalau enak pakai sistem itu enak gitu. Ngeditnya tuh mudah gitu. Beda dengan kalau kita titiknya tuh manual, capek kalau titiknya manual gitu. Ngeditnya tuh satu-satu gitu. Oke, sepertinya tutorial kali ini tentang tabulasi bertitik. Untuk salah satu contohnya adalah untuk membuat daftar isian formulir. Mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat untuk Anda, berguna untuk siapa saja yang belajar, terutama yang para pemula. Kalau pada para senior udah pada mahir, oke ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas tontonannya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di tutorial yang lain. Terima kasih.